Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda akan membahas turunan pada fungsi trigonometri. Pada video kali ini kita bahas bentuk yang pertama. Nanti turunan fungsi trigonometri sendiri ada 4 bentuk. Kita bahas bentuk yang pertama. Indikator pencapaian dari bentuk yang pertama. Yang pertama, siswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri dengan konstanta. Yang kedua, siswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin ax ditambah b. Yang keempat, siswa mampu menentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos ax ditambah b. Yang kelima, siswa mampu menentukan turunan pertama dari fx sama dengan tan ax ditambah b. Jadi video pembelajaran kali ini ada 5 indikator pencapaian yang harus kalian capai. Langsung saja ke materinya. Turunan fungsi trigonometri. Adapun sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, y sama dengan fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya ini disimbolkannya y aksen atau dy per dx atau f aksen x itu sama dengan cos x. Yang kedua, y sama dengan fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan negatif sin x. Yang ketiga, y sama dengan fx sama dengan tan x, maka turunannya y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Terus kalau misalkan bentuknya sin ax tambah b, misalkan y sama dengan fx sama dengan sin ax tambah b, maka turunannya y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan a cos ax ditambah b. Sedangkan untuk yang kelima, y sama dengan fx sama dengan cos ax ditambah b. Turunan pertamanya, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan negatif sin ax ditambah b. Yang keenam, y sama dengan fx sama dengan tan ax tambah b. Maka turunan pertamanya, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan a secant kuadrat ax ditambah b. Ya, penulisan ini adalah simbol dari turunan. Jadi kalau fungsinya y sama dengan, maka turunannya bisa ditulis jadi y aksen atau dy per dx. Sedangkan fungsinya fx sama dengan, maka turunannya disimbolkan sebagai f aksen x. Dari keenam ini yang perlu kalian ingat, ya, jika sin maka turunannya cos, jika cos turunannya negatif sin, jika tan turunannya secant kuadrat. Ya, jadi yang perlu diingat ini, ya, biar lebih paham kita bahas contoh soal. Ya, ini ada 4 contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin 3x. Yang kedua, fx sama dengan 3 tan 5x. Yang ketiga, fx sama dengan 2 cos 3x ditambah 5. Yang keempat, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah sin 5x ditambah cos 2x. Ya, nanti kita bahas satu persatu, langsung saja kita jawab. Yang pertama, ya, jadi 1 fx sama dengan sin 3x. Nah, bentuk ini itu serupa dengan bentuk fx sama dengan sin ax ditambah b. Diingat lagi turunannya apa? Turunannya f aksen x sama dengan a cos ax ditambah b. Nah, dari sini kita tentukan nilai a-nya sama dengan 3. Nah, di sini kan tidak ada ax tambah b. Di sini kan bentuknya sin 3x, tidak ada penambahan lagi kan. Berarti nilai b-nya 0 atau b-nya tidak dianggap. Nah, maka nanti turunan pertamanya f aksen x sama dengan a cos ax ditambah b. Terus kita substitusikan a-nya dengan 3. Berarti nanti f aksen x sama dengan a-nya diganti dengan 3 cos. Nah, ax ditambah b ini sesuai dengan yang di sini. Di sini kan sin 3x, maka ax ditambah b diganti dengan 3x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan
turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x, maka nilainya f aksen x sama dengan 3 cos 3x. Sampai sini jelas? Ya, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua pertanyaannya fx sama dengan 3 tan 5x. Nah, di sini ada konstanta 3-nya dan fungsi tan. Ya, perlu diingat lagi, bentuk ini akan sama dengan bentuk fx sama dengan tan ax tambah b. Kalau ada bentuk ini, turunan pertamanya yaitu a sekant kuadrat ax ditambah b. Nah, terus kita tentukan nih nilai a dan nilai b-nya dari soal ini. Ya, 3 di sini adalah konstanta, jadi tidak bisa dianggap sebagai A, tidak bisa juga dianggap sebagai B. Jadi dia nilai konstanta yang nanti ketika penyelesaian dia akan ikut tanpa dirubah bentuknya. Nah, tentukan nilai A dan nilai B itu diambil dari sini nih. Ya, di sini kita cari A itu untuk variabel dengan koefisien X, sedangkan B variabel yang tidak ada X-nya. Ya, maka di sini nilai A-nya sama dengan 5, di sini juga sama, nilai B-nya sama dengan 0. Jadi kita abaikan. Ya, jadi f aksen X sama dengan A sekant kuadrat 3X ditambah B. Maka f aksen X sama dengan, nah 3 di sini dari konstanta, dia tulis ulang. Nah 5 itu dari nilai A. Ya, 5 sekant kuadrat AX ditambah B sesuai dengan ini aja nih. Ya, di sini bentuknya 5X, berarti sekant kuadrat 5X. Maka turunan pertamanya 15 sekant kuadrat 5x. Ya, sampai sini jelas? Ya, biar tambah jelas kita bahas yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga bentuknya fx sama dengan 3 cos 3x ditambah 5. Bentuk ini sama dengan fx sama dengan cos ax tambah b, turunannya negatif a sin ax ditambah b. Ya, berarti kita tentukan nilai A-nya 3, nilai B-nya 5. Nah, 2 ini konstanta. Ya, jadi nanti ketika menyelesaikannya dia ikut turun tanpa merubah bentuk dan nilainya. Berarti f aksen X sama dengan negatif sin AX ditambah B. Berarti f aksen X sama dengan, ya 2 ini konstanta turun 2 dikali. Nah, negatif sin AX tambah B berarti bentuknya ini nih. Nilai A-nya 3 berarti negatif 3 sin AX ditambah B turun. Ini bentuknya 3X tambah 5. Jadi langsung sin 3X tambah 5. Berarti F aksen X sama dengan 2 dikali negatif 3, negatif 6. Sin 3X tambah 5 turun. Jadi nanti turunan pertama dari Fx sama dengan 2 cos 3X tambah 5. Turunan pertamanya adalah negatif 6 sin 3X ditambah 5. Sampai sini paham? Ya, contoh yang keempat, ya di sini bentuknya bentuk penjumlahan pada fungsi trigonometri. Ya, di sini ada bentuk 2x kuadrat ditambah sin 5x ditambah cos 2x. Ya, ini ada 2x kuadrat. Ini materi turunan di aljabar. Dia perlu diingat lagi bentuknya, misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya a dikali n x pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkat dari x-nya itu pindah ke depan menjadi konstanta dan pangkat x-nya berkurang 1. Ya, jadi nanti bentuk soal nomor 4 ini turunan pertamanya f aksen x sama dengan, nah 2x kuadrat ini turunannya apa? 2 dikali 2. 2 yang di depan ini konstanta. 2 berikutnya berasal dari pangkat. Ya, jadi nanti 2x. Nah, pangkatnya berkurang. 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1. Ini pangkat 1 tapi tidak ditulis. Terus sin 5x turunannya apa? 5 cos 5x ditambah, nah turunan cos 2x negatif 2 sin 2x. Jadi nanti f aksen x sama dengan 4x ditambah 5 cos 5x dikurangi 2 sin x. Ya, ini contoh soalnya. Sampai sini jelas? Ya, biar lebih jelas silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Apabila dalam pengerjaannya kalian ada kesulitan, silakan kalian bertanya, tulis di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video pembelajaran ini, silakan kalian tekan tombol like dan subscribe channel Sarjana Panda.
Untuk video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.